Gue kemarin sempat searching ya di Google tentang apa sih yang jadi ketakutan terbesar kita sebagai manusia, dan gue menemukan jawaban yang menarik. Ternyata top 1 hal yang jadi ketakutan terbesar manusia adalah berbicara di depan umum, alias public speaking. Bahkan takut akan kematian aja itu kagak masuk top kelima. Artinya kebanyakan dari kita ternyata lebih takut ngomong di depan umum daripada meninggal dunia. Apa yang terjadi ketika orang takut public speaking? Yes, mereka bakal mulai cari tutorial, tips buat public speaking, dan latihan-latihan lainnya. Tapi masalahnya, menurut gue tips public speaking yang populer itu tuh sebenarnya di beberapa case kagak terlalu kepake. Kayak misalnya jangan menilangkan tangan, badan harus super tegak, dan lain sebagainya. That's why di video kali ini gue bakal sharing tips public speaking yang gue yakin ini bakal kepake banget di kehidupan lo sehari-hari. Welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Enjoy. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Sebelum bahas lebih jauh, gue mau kita coba samain persepsi dulu ya soal standar public speaking yang bagus. Beberapa dari kita mungkin mikir kalau orang extrovert itu tuh cenderung lebih jago public speaking dibandingkan introvert. Well, di beberapa case sebenarnya ya memang iya sih, ada beberapa orang extrovert yang lebih jago public speaking. Tapi itu nggak bisa jadi justifikasi kalau semua orang extrovert itu jago atau introvert itu kagak jago public speaking. Kenapa? Karena terlepas dari tipe kepribadiannya, kunci public speaking itu sebenarnya ada 2, persiapan dan juga pemanfaatan kelebihan. Biar lebih bayang, di layar lo sekarang ini lo bisa lihat ya, ada kuadran public speaking. Di sumbu horizontal ada gaya penyampaian, di ujung kiri ada kaku, di ujung kanan ada natural. Di sumbu vertikal adalah koneksi dengan audiens. Jadi di ujung bawah ini kagak nyambung ya, semakin ke bawah semakin kagak nyambung, makin ke atas itu semakin nyambung. Kuadran ini bisa ngebantu kita ya buat memahami level skill public speaking seseorang. 2 kotak di bawah adalah level 1, kotak kiri di atas adalah level 2, dan kotak di atas kanan adalah level 3. Gimana maksudnya? Apa hubungannya sama introvert dan extrovert? Kita bakal bedah satu-satu ya. Kita coba bahas ya dari level 1 dulu. Level ini paling sering terjadi di orang usia 20-an atau orang yang literally kagak terbiasa buat public speaking. Ini gue bagi jadi 2 level ya. Ada level 1A dan juga 1B. Di kiri bawah, level 1A adalah level public speaking yang boring alias kaku plus kagak nyambung. Orang-orang yang masih di level ini biasanya itu ciri-cirinya penyampaiannya tuh gugup, sama yang kedua materinya tuh kagak ada isinya. Case ini banyak terjadi di orang-orang introvert yang kagak persiapan. Kebayang ya? Udah penyampaiannya kagak ada energi, flat, terus materinya juga kagak jelas. Ibaratnya tuh kayak mahasiswa ya kalau lagi presentasi di depan kelas. Di kanan bawah, level 1B adalah level public speaking yang so asik alias sebenarnya tuh natural, kayak ngobrol. Tapi materinya kagak ada isinya. Biasanya tuh ciri-cirinya ngomongnya lancar, ada energinya, tapi materinya tuh kagak nyambung atau susah dipahami sama audiens. Level ini disebut so asik karena ya ibaratnya ini tuh kayak orang bacot aja gitu. Banyak terjadi di extrovert yang kagak persiapan, dan mereka juga kagak bisa manfaatin kelebihannya biar public speakingnya itu lebih bagus. Nah, dari sini lo bisa lihat ya, mau introvert atau extrovert, dua-duanya itu bakal kurang public speakingnya kalau kagak ada persiapan. Introvert tanpa persiapan jadi kaku dan boring, extrovert tanpa persiapan jadi ngalor ngidul dan kagak jelas. Terus, gimana caranya kalau mau upgrade? Ya jawaban simpelnya sih sebenarnya lo harus persiapan ya. Tapi persiapannya gimana? Kita bakal bahas di section berikutnya.
Level 2 ini posisinya kalau di kuadran ada di kiri atas ya. Artinya penyampaiannya tuh kaku, tapi isi materinya nyambung sama audiens. Nah buat lo yang mau improve skill public speaking, gue sangat-sangat menyarankan lo kuasai level ini dulu. Gue coba kutip ya salah satu quotes tokoh advertising di dunia, namanya David Ogilvy. What you say is more important than how you say it. Apa yang lo sampein, itu tuh sebenarnya lebih penting dari gimana cara lo nyampeinnya. Artinya apa? Buat introvert, lo perlu make sure materinya itu penting dan nyambung sama audiens lo. Dan buat extrovert, kalau emang lo masih susah jelasin materinya dengan gaya yang natural, sebenarnya tuh gak apa-apa banget kalau lo nadanya mau jadi serius dulu. Karena yang penting sekarang adalah isinya dulu, bukan gimana lo nyampein materinya. Misalnya ya contoh, gue sempet lihat salah satu interview Elon Musk waktu dia jelasin tentang teori first principle thinking. First principles is kind of a physics way of looking at the world, and what that really means is you kind of boil things down to the most fundamental truths and say, okay, what are we sure is true or as sure as possible is true, and then reason up from there. Kalau lo lihat, public speaking Elon Musk itu biasa aja, bahkan cenderung kaku, terbata-bata, dan serius banget. Tapi, buat kalangan orang-orang yang suka self-dev, konsep first principle thinking yang Elon jelasin, itu tuh sebenarnya mantep banget. Nah masalahnya, mungkin banyak dari kita yang ilmunya tuh nggak setinggi Elon ya. Gue juga sama. Terus, apa yang bisa kita lakuin biar materinya tuh bisa jadi lebih menarik? Salah satu tips yang bisa gue kasih adalah, lo harus bisa memanfaatkan gap pengetahuan atau hal baru dari pemahaman audiens lo saat ini ke dalam pesan lo. Yang mana ini kalau di kalangan stand up komedian, konsepnya tuh mirip-mirip kayak punchline ya. Contohnya kayak di video ini, gue mengawali video ini dengan statement kalau orang-orang itu ternyata lebih takut public speaking dibandingkan kehilangan nyawa. Yes, kita udah tahu ya sebenarnya public speaking itu menakutkan, tapi mungkin banyak yang nggak tahu seberapa menakutkannya itu. Gimana cara menemukan gap ini? Salah satu caranya adalah lo bisa coba pahami dulu apa yang jadi pain points atau masalah audiens lo. Abis itu lo juga bisa coba pahami ya belief atau pikiran mereka tentang masalah itu. Nah dari situ baru deh lo bisa coba cari perspektif lain yang bisa memperdalam atau menentang belief dari audiens lo saat ini. Setelah lo menguasai level ini, lo udah siap buat naik ke level 3 dan kita akan bahas level 3 di section berikutnya. Level 3 ini posisinya kalau di kuadran ada di kanan atas ya. Penyampaiannya tuh natural, kayak ngobrol, dan isi materinya itu nyambung sama audiens. Personally menurut gue, gak mudah ya buat kita itu bisa ada di titik level ini. Contoh public speaker di Indo yang menurut gue ini levelnya udah di level 3 ini adalah Dr. Tirta. Lo juga bisa lihat ya cuplikan-cuplikan dia kalau lagi public speaking. Itu mau podcast, mau lagi seminar, isinya daging plus penyampaiannya itu natural, kayak lagi ngobrol. Jadi ketika Fufu Fafa viral, nyubi tuh. Oh benar, itu newbie tuh. Kenapa? Newbie tuh. Saya main kasus 2008 saya dari SMA. Pertanyaannya, kalau lo udah di level 2, gimana cara lo bisa naik ke level ini? Jawabannya adalah, lo harus bisa jadi lebih pede. Gimana caranya biar kita bisa lebih pede? Pertama, lo harus benar-benar prepare dan paham sama apa yang mau lo omongin. Confidence level kita, tingkat kepercayaan diri kita ya, itu tuh bakal terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya pemahaman kita. Yang kedua, lo harus mengingatkan sebaik mungkin kalau tujuan public speaking adalah bukan untuk lo terlihat keren ya, tapi tujuannya adalah supaya pesan lo itu bisa sampai dengan efektif. Dan gaya natural yang kayak ngobrol itu adalah salah satu cara terbaik buat memudahkan orang-orang biar paham sama pesan lo. Tapi di beberapa case, tingkat kepedean kita atau kepedean orang-orang ya, itu tuh sangat-sangat dipengaruhi dari kepribadian mereka juga. Misalnya kalau dari perspektif psikologi, orang yang neuroticismnya tinggi itu tuh cenderung susah buat pede karena ya dia lebih rentan sama rasa cemas. That's why saran gue, lo perlu bener-bener paham apa yang selama ini tuh jadi kendala atau hambatan yang membuat lo itu susah buat naik level di public speaking lo. Apakah lo kagak pede karena lo kagak paham materinya alias kagak prepare, atau lo kagak pede karena masalah pikiran atau emosi lo aja. Nah buat lo yang belum terlalu paham sama kepribadian lo sekarang, salah satunya di level neuroticism ya atau tingkat kecemasan lo, gue saranin lo bisa coba psikotes. Kebetulan di 1% itu ada psikotesnya, dan ini adalah psikotes kepribadian premium seharga kopi 60.000, dan lo bakal dapet beberapa psikotes plus report detail juga yang isinya itu puluhan halaman. Buat lo yang tertarik, linknya udah gua taruh ya di description box, atau lo bisa cek aja di pin komen video ini. At the end of the day, gue percaya kalau public speaking itu sangat bisa dilatih, dan setiap orang pasti punya gayanya masing-masing. Tinggal sekarang gimana caranya lo bisa develop itu satu-satu. That's all for now dari gua. Jangan lupa bahagia, dan jangan lupa juga buat hidup seutuhnya. Thanks.